Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga yang sakit lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian yang kemarin saya buat yaitu rangkaian merubah arus DC pada headlamp, merubah arus AC pada headlamp menjadi arus DC dengan hanya menggunakan sebuah ini kapasitor atau elko, terus relay, terus dioda di sini ya teman-teman. Ini sudah terbungkus. Saya di sini akan memperbaiki jalur perkabelannya. Kemarin sebenarnya sudah cukup lumayan bagus dan tidak membuat aki tekor, karena saat motor belum menyala, lampu besar atau headlamp itu juga belum nyala, dibandingkan ketika kita merubah arus pada headlamp hanya menyambungkan dua kutub atau dua kabel yang langsung dari spool menuju ke lampu headlamp. Di sini saya ilustrasikan lagi ya teman-teman. Untuk kabel yang kuning, terlihat di kamera nggak ini? Untuk yang kabel kuning strip merah ini ya, ini yang dari spool lalu menuju ke ini relay ya teman-teman. Menuju ke relay kaki positif pada dioda dan elko ya, yang digabung jadi satu. Nanti arus di sini akan berubah dari arus AC menjadi arus DC untuk menggerakkan kom dan normali open ya teman-teman. Jadi ketika mesin nyala, ini jalur pada kom, waktu belum dinyalakan dia masih di posisi normally close. Setelah dinyalakan dia berubah menjadi normally open di sini. Nah, ini jalurnya diambil dari ini kabelnya dari spool, terus keluarannya ini nanti yang dari normally open dia menuju ke sini. Yang sebelumnya komnya kita sambungkan ke positif kontak, jadi ketika dikontak ia akan langsung standby di sini di kom, lalu nanti setelah motor hidup dia berpindah ke lihat jelas pindah ke normally open sini. Dia akan langsung meneruskan strum yang dari kontak tadi menuju ke headlamp. Namun di sini bila kita menyambungkan lewat kabel yang warna biru ini teman-teman, kurang fokus bentar. Kabel yang biru ini seluruh kelistrikan nanti akan di backup oleh ini kabel yang coklat, iya, ini kabel dari strum kontak. Jadi masih lumayan beban dari aki. Saat motor menyala dia akan menyalakan semua speedometer,
lampu belakang, lampu senja, terus lampu untuk jarak jauh juga. Sini saya akan merubahnya ya teman-teman. Caranya seperti ini. Sebentar, kita fokuskan. Kabel yang dari spool ini yang strip kuning, maaf yang merah strip kuning kalau untuk motor Yamaha. Kalau untuk motor yang lain mungkin berbeda ya teman-teman, tinggal disesuaikan saja ya, seperti ini teman-teman. Ini kita sambungkan langsung ya. Sambungkan langsung ke sini. Jadi dari sini kita tidak usah memutusnya, langsung masuk ke ini, rangkaian AC-nya masih masuk ke baik speedometer, lampu jarak jauh, terus untuk lampu belakang, lampu senja. Selanjutnya untuk kabel yang tadi, yang ini dari kaki relay ya, ini kita ambilkan dari sini, langsung juga bisa kita ambilkan dari sini. Ini masih AC ya mas teman-teman harusnya, jadi teman-teman tinggal memilih. Yang biru ini juga masih AC dari lampu atau dari spool. Kalau kita sambungkan di sini juga tidak apa-apa. Jadi nanti untuk lampu speedometer dan lampu senja belakang serta lampu jarak jauh, dia tidak terbebani atau tidak ikut dengan lampu besar yang menggunakan setrum dari kontak ya teman-teman, saat kontak dinyalakan. Terus untuk yang ini, jalur ini kita lepas ya, yang keluarannya ini menuju ke saklar. Jadi arus terputus di sini ya teman-teman. Arus terputus di sini, kita lepas soketnya ini seperti ini. Sebentar, kita pindah dulu ya. Ini yang dari saklar sini ya teman-teman, ini menuju ke saklar. Sebentar, ini saklar sini teman-teman, kabel sini saklar menuju ke sini. Nah ini kita putus, lalu nanti kita sambungkan kabel yang dari normally open ya, seperti ini. Ini kita gabungkan. Jadi ini nanti yang nyala untuk lampu besar itu arus DC yang langsung dari kontak. Jadi tidak membebani aki, jadi lebih hemat, lebih irit, karena aki hanya mengangkat untuk arus lampu besar saja, untuk lampu arus besar ini, dan tidak mengangkat untuk speedometer, lampu speedometer, dan lampu senja ya teman-teman, lampu senja bagian belakang ya. Kita coba ya teman-teman, kabel ini yang menuju ke saklar lampu jarak jauh dan jarak dekat ya teman-teman. Ke saklar jarak jauh dan jarak dekat, jadi tidak melalui saklar on off, karena langsung dilangsungkan, jadi always on ini lampunya, jadi tidak usah menyalakan saklar headlamp, dia langsung menyala. Nah ya ini kita coba kontak, kita starter.
Lihat di sini lampu speedometer, redup dan terang ya, tergantung putaran dari gas motor ya teman-teman. Kita lihat lampu bagian belakang. Dia juga redup. Kalau digas dia terang. Sebentar. Ya, itu terlihat. Dan untuk lampu headlamp dia lebih terang. Maaf, ada kameranya tidak sesuai karena ini ada flicker dari kamera. Kalau dari dilihat secara langsung, ini lampu tidak berkedip sedikit pun. Kita gas dan kita turunkan gas, dia tidak berpengaruh ya teman-teman. Dia menyalanya lebih terang, tapi karena ini efek kamera, jadi lampunya terlihat berkedip. Padahal kalau kita lihat secara langsung, dia tidak berkedip ya teman-teman. Mudah saja teman-teman, tinggal kita memindah jalurnya. Ini hanya yang untuk mengangkat akinya, hanya untuk mengangkat lampu besar saja. Untuk lampu speedometer dan lampu belakang, lampu senja dan lampu jarak jauh juga itu sesuai dengan putaran mesin atau dari spool arus AC ya teman-teman, yang sudah disearahkan pada kiprah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai merubah lampu AC menjadi DC menggunakan relay. Ya, ini teman-teman nyala lampu lebih terang karena beban aki hanya untuk menyalakan lampu besar tanpa harus menyalakan lampu speedometer dan lampu senja bagian belakang. Mungkin begitu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga setiap waktu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.